Selamat datang di saluran Misteri Angker. Halo semuanya, saya adalah Bloody Mary. Apakah kalian pernah berpikir jika suatu hari nanti setelah meninggalkan dunia ini, kita ingin bertemu dengan seseorang secara khusus? Apakah ada keinginan yang belum terpenuhi? Atau ada penyesalan yang belum teratasi? Atau mungkin pernah terbesit dalam pikiran kita bahwa setelah kita tiada akan meninggalkan luka yang mendalam bagi orang lain atau mungkin orang yang kita cintai. Bahkan mungkin ada yang tak mampu pulih dirinya. Di antara pikiran-pikiran ini, adakah orang yang bisa dengan tegas meninggalkan dunia ini tanpa ragu? Kisah nyata yang akan kami bagikan hari ini mungkin bisa memberikan arahan atau pemikiran baru bagi kalian semuanya. Cerita selanjutnya telah diubah untuk mempermudah pemahaman. Saya akan menceritakan dengan menggunakan sudut pandang orang pertama atau tokoh pertama. Beberapa tahun yang lalu, saya membuka sebuah bar di Taipei. Kadang-kadang istri saya juga membantu dengan pekerjaan di sana. Pada bulan September tahun lalu, seorang teman memperkenalkan seorang pemuda untuk melamar sebagai pelayan. Karena dia memperkenalkan oleh kenalan dan kami sedang membutuhkan tenaga kerja dengan segera, maka kami memutuskan untuk menggajinya atau merekrutnya. Namanya adalah Rudy. Rudy memiliki kinerja kerja yang sangat baik. Dia tidak pernah terlambat atau pulang lebih awal. Terkadang jika diminta untuk datang lebih awal atau lembur, dia tak pernah menolaknya. Namun, dia sangat pendiam, jarang tersenyum, dan tidak pernah banyak bicara dengan orang lain. Dia jarang berpartisipasi dalam acara makan malam perusahaan, dan bahkan jika dia ikut serta, dia terlihat tidak begitu antusias dengan enggan terlibat dalam suasana. Kami tidak terlalu memikirkannya. Mungkin dia hanya lebih pemalu. Suatu hari sekitar pukul 6 sore, saat saya sedang mengemudi menuju tempat kerja saya, kebetulan melihat Rudy berjalan ke arah tempat kerja. Saat itu ada seorang gadis cantik di sampingnya memegang tangannya. Gadis itu tampak mirip dengan Dian Sastro. Saya berpikir, anak muda ini bagus ya. Dia mendapatkan pacar yang sangat cantik seperti ini. Setelah peristiwa itu beberapa hari berlalu, karena saya sedang pilek, saya pergi ke bar agak terlambat. Saat itu bisnis bar saya sangat ramai. Seluruh tempat penuh, sesak, dan setiap orang sibuk dengan pekerjaannya. Ketika saya melihat ke arah bar, saya melihat gadis yang pernah saya lihat sebelumnya di jalan berdiri di sebelah bar. Dia memandangi Rudy dengan pandangan penuh keaguman saat dia bekerja. Gadis itu mengenakan pakaian berkualitas, namun ada lubang di bahu kirinya. Saya berpikir gadis ini cukup hemat. Mengapa dia masih memakai pakaian dengan lubang? Anehnya, begitu saya selesai berpikir demikian, gadis itu seolah-olah mendengar pikiran saya. Dia tiba-tiba menoleh ke arah saya dari kejauhan dan melemparkan sekilas pandangan. Pada saat itu ada seorang karyawan memanggil saya, jadi saya berbalik untuk memberikan tanggapan. Setelah saya kembali melihat ke arah bar, gadis itu sudah tidak terlihat lagi karena ada banyak orang yang datang dan pergi di dalam bar. Saya tidak terlalu memperhatikan hal itu. Saat hari yang sibuk berakhir dan semua orang makan malam,
Saya melihat Rudi duduk sendirian di pojok, sangat fokus membaca majalah mode wanita. Karena saya penasaran, saya ngobrol dengan beberapa kalimat. Dia mengatakan bahwa dia ingin mencari beberapa pakaian bagus untuk dijadikan sampel karena dia ingin membuat beberapa pakaian untuk istrinya. Terus itu saat saya baru mengetahui bahwa wanita itu adalah istri Rudi, bukan pacarnya. Beberapa hari kemudian, sebelum masuk ke dalam bar, saya melihat istri Rudi berdiri di luar pintu toko. Karena kami tidak akrab, saya tidak menyapa. Setelah masuk, Rudi datang mencari saya dan mengatakan bahwa dia ingin mengajukan cuti untuk menemui istrinya. Saya bertanya, mengapa dia perlu cuti hanya untuk menemui istrinya? Dan dia menjawab bahwa istrinya tidak berada di Taipei melainkan di Tainan. Saya terkejut. Ternyata wanita di luar adalah selingkuhannya. Meskipun begitu, saya tetap memberikan persetujuan cuti kepadanya. Saya menceritakan hal ini kepada istri saya dan dia mengatakan untuk mengamati situasi lebih lanjut. Jika situasinya terlalu berlebihan dan mempengaruhi pekerjaan, kami akan memutuskan untuk meminta pergi atau memecatnya. Setelah Rudi kembali dari Tainan, dia terlihat sangat babak belur dengan wajah bengkak dan lebam. Dia bahkan memiliki surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa 2 tulang rusuknya patah dan dia tidak boleh mengangkat beban berat. Ketika saya bertanya tentang penyebabnya, cederanya, dia menolak untuk memberitahu saya tidak punya pilihan lain. Jadi saya meminta untuk mengurus pekerjaan lain. Namun, baik saya maupun istri saya yakin bahwa pasti dia sedang selingkuh di luar dan kemudian ketahuan. Itulah sebabnya dia dipukuli seperti ini. Kemudian kami sebagai pasangan suami istri juga memutuskan untuk memberhentikannya karena di tempat bar kami sebelumnya pernah mengalami situasi yang serupa, yaitu salah seorang karyawan terlibat dalam perselingkuhan dan akhirnya ada yang rusak toko kami. Karena itu, kami benar-benar berusaha untuk tidak mempunyai atau menghindar dari hal semacam itu. Meskipun Rudi adalah orang yang baik, namun kami tidak punya pilihan lain. Akhirnya kami memberikan beberapa bulan gaji sebagai kompensasi dan memintanya untuk pergi. Tapi saat kami memutuskan untuk memecatnya, kejadian aneh mulai terjadi di bar. Kami memiliki area bar, area kotak terbuka, dan 6 area kotak VIP atau ruangan terbuka atau ruangan VIP. Ruangan VIP adalah VIP ada pintunya dan ada karaokeannya. Pada suatu pagi sekitar pukul 4 saat saya melewati ruang VIP ke-6, meskipun tidak ada orang di dalam, tetapi fasilitas karaoke-nya tetap nyala. Saya berpikir mungkin salah satu karyawan ceroboh dan lupa mematikan perangkat audio. Jika saya mengetahui siapa yang melakukannya, saya pasti akan memberi semprotan. Maka saya menggunakan intercom memanggil seseorang untuk mematikan perangkat di ruang tersebut. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam saat saya lewat di depan ruang VIP 6, lagi-lagi tidak ada orang di dalamnya, tetapi perangkat karaoke-nya tetap berjalan dengan lagu pilihanku dari Malik The Essential. Ini membuat saya merasa aneh. Baru saja saat pertemuan terakhir saya memerintahkan untuk mematikannya. Mengapa sekarang masih belum dimatikan? Saya masuk ke ruangan dan mematikan perangkat karaoke. Saat saya hampir meninggalkan ruangan setelah mematikan perangkatnya, tiba-tiba
hanya beberapa langkah saja, perangkat tersebut dengan sendirinya menyala lagi. Saat itu saya sangat terkejut karena yang terdengar adalah lagu pilihanku dari Malik dan Anastasia. Lebih dari itu, saya juga mendengar suara seperti orang mengetuk mikrofon dengan jarinya. Saya langsung ketakutan dan keluar dari ruangan, lalu menggunakan intercom untuk memanggil karyawan lain pergi ke ruangan tersebut dan mematikan perangkatnya. Namun, karyawan berkata, "Bos, minggu lalu TV di ruangan VIP 6 dirusak oleh tamu yang mabuk. Kabel audio juga rusak terputus. Tidak mungkin ada gambar dan suara selain itu. Kami sudah mengunci ruangan ini. Bagaimana Anda bisa masuk?" Pada saat itu saya benar-benar terkejut. Ketika saya masuk ke ruangan, saya hanya mendorong pintu dan sebenarnya pintu itu tidak terkunci sama sekali. Selain itu, malam itu semua ruangan VIP kecuali ruangan ini sudah penuh terisi. Saya benar-benar bingung mengapa di situasi ini. Selama beberapa hari berikutnya saya merasa kesulitan tidur dan terus menderita insomnia. Saya berpikir mungkin karena saya terlalu sibuk akhir-akhir ini. Saya pergi ke dokter dan dokter menginformasikan bahwa ini adalah hasil dari stres yang besar dan menghasilkan ilusi. Akhirnya saya memilih untuk tidak memikirkan lagi tentang hal ini. Kemudian menjelang perayaan winter solstice atau titik balik matahari musim dingin, saya mengajak 14 karyawan termasuk Rudy pergi ke restoran hotpot yang dimiliki teman untuk makan bersama. Kami memesan 2 meja, di mana satu meja seharusnya untuk 7 orang dengan 1 kursi. Setelah pelayan mengatur semuanya, baru saya sadari bahwa meja yang saya miliki 1 kursi ekstra. Kursi ekstra atau kelebihan kursi tersebut secara alami digunakan untuk meletakkan tas, jaket. Namun ada hal aneh yang terjadi. Pelayan tidak hanya mengambil peralatan makanan di kursi tersebut, tetapi juga menuangkan teh. Ketika kami memesan makanan di meja kami kecuali Rudy dan istri saya, semua orang tidak suka rasa daging kambing. Oleh karena itu, kami tidak memesan daging kambing sama sekali. Namun, saat hidangan datang, ada 1 porsi daging kambing yang sebenarnya tidak dipesan oleh siapapun. Saya tahu istri saya suka makan daging kambing, lalu saya menggoda, "Mungkin kamu diam-diam memesan ini ya?" Namun istri saya dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak memesan daging kambing tersebut. Rudy mengatakan bahwa dia tidak memesan, karena begitu kami memutuskan untuk memakannya. 1 porsi daging kambing ini terdiri dari 8 potong. Istri saya makan 7 dan 1 sisanya dimakan Rudy. Melihat istri saya makan banyak, saya yakin bahwa memang dia yang memesannya. Ketika hidangan kedua datang, sekali lagi ada 1 porsi daging kambing yang muncul. Istri saya berkata, "Jangan lihat ke arah saya ya, aku benar-benar tidak memesan ini." Orang lain juga mengatakan bahwa mereka tidak memesan. Kami bahkan melihat menu dengan saksama dan memastikan bahwa tidak ada yang memesan daging kambing. Kemudian kami memanggil pelayan menunjukkan ke kursi yang kosong dan mengatakan bahwa seorang wanita baru saja datang dan memesan daging kambing. Pelayan mengatakan itu, dia langsung berbalik dan pergi ke tempat lain. Pada saat itu, semua orang di meja terkejut karena sebelumnya tidak ada yang pergi untuk memesan. Dan yang lebih menarik lagi, di meja kami hanya ada 1 wanita, yaitu istri saya. Dan sisanya pria-pria. Jadi siapa yang memesannya?
Setelah makan selesai, semua orang memiliki mobil untuk pulang kecuali Rudi. Saya bertanya kepada Rudi, bagaimana dia akan pulang? Dan dia mengatakan dia akan pulang dengan berjalan kaki. Pada saat itu istri saya tiba-tiba berkata, ayo pergi, ini searah jalan kami antar kamu pulang. Rudi terus menolak. Namun dengan kegigihan kami, dia akhirnya setuju dan kami mengantar pulang. Sepanjang jalan kami tidak banyak bicara. Tetapi setelah beberapa jarak, Rudi tiba-tiba berkata, maaf, saya tidak tahu dia ada. Saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Rudi ada apa sebenarnya? Barulah Rudi mengatakan, istri saya telah meninggal dunia. Saya sangat merindukannya, tetapi saya tidak pernah bisa melihatnya. Setiap bulan, saya membaca majalah wanita dan membuat pakaian kertas untuknya. Yang terakhir kali saya tanpa sengaja merobek baju kertasnya sebelum membakarnya. Saya tidak tahu apakah karena dia tidak punya pakaian untuk dipakai, jadi dia datang untuk menemui saya dengan marah. Saya sangat merindukannya. Kemudian air mata mulai mengalir dari matanya. Saya memberikan satu tisu untuk menghapus air mata, dan kemudian dia melanjutkan, maaf, saya telah membuat kalian terkejut. Jika perlu, saya bisa mengundurkan diri. Sebenarnya, ketika saya mendengar kata-kata itu, ada perasaan dalam hati saya, syukurlah kalau tidak benar-benar menakutkan. Rasanya seperti itu toh. Saya juga manusia, saya juga bisa merasa takut. Namun, secara tanpa saya tetap menghibur dia, mengatakan padanya untuk tidak terlalu khawatir bahwa semuanya baik-baik saja. Setelah kami sampai di rumah, dia membuka pintu dan turun dari mobil. Pada saat itu saya sangat ingin tahu, jadi saya bertanya kepada istri saya, mengapa kamu ingin mengantarnya pulang? Bukan kamu bilang kamu harus menjaga jarak yang baik dengan rekan kerja? Istri saya berkata, perempuan yang telah meninggal yang meminta saya untuk membawa pulang suaminya. Bahkan hantu-hantu telah bicara. Apakah Anda tidak berani mengirimnya? Saya ketakutan, ternyata sang istri baru saja mendengar hantu berbicara dengannya. Saya seperti apa yang harus saya lakukan? Apakah Anda akan memecatnya? Saya baru saja mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba jendela belakang terbuka. Kami berdua sama sekali tidak berani melihat ke belakang. Pada saat itu dengan gemetar saya berkata kepada udara, kita tidak memiliki dendam, tidak ada alasan untuk menakut-nakuti. Tiba-tiba dari radio mobil mulai terdengar sebuah lagu, yaitu pilihanku dari Malik dan The Essentials. Saya segera mengingat kejadian di VIP. Ternyata itu adalah dia. Saya sangat ketakutan dan langsung berkata, saya tidak akan memberhentikan suamimu. Sama sekali tidak akan. Sambil itu di dalam hati saya, sambil membaca doa di dalam hati saya mulai berulang kali membaca doa dalam hati. Sambil membacakan doa, saya terus mengemudi. Ketika kami mencapai suatu tempat, kami mendengar seseorang menggunakan kuku perlahan-lahan menggaruk tempat sandaran bantal atau kursi kami. Saya segera menghentikan mobil di tepi jalan. Dan kami berdua dengan ketakutan melarikan diri dari mobil dan berlari sejauh-jauhnya. Malam itu kami bahkan tidak berani pulang ke rumah. Kami pergi ke hotel dan tidur di sana sepanjang malam. Saya awalnya berpikir bahwa setelah dikejutkan seperti itu pasti saya tidak bisa tidur. Tetapi
Pada hari itu saya justru cepat tidur dan bahkan bermimpi. Dalam mimpi itu saya melihat gambar-gambar dari sudut pandang orang ketiga. Gambar-gambar itu keluar satu persatu seperti menonton film. Ada sebuah adegan, saya ingat, di sebuah rumah sakit tertentu di Taipei. Dalam mimpi saya melihat wanita itu berbaring di ranjang rumah sakit dan Rudy sedang merawatnya. Hari demi hari berlalu, gadis itu mulai kehilangan rambutnya, semakin banyak yang rontok. Saya mendengarkan dokter mengatakan bahwa dia memiliki kanker tahap 4 atau stadium 4, dan Rudy datang setiap hari untuk merawat gadis itu. Gadis itu berbicara dengannya dan membuat tertawa. Saya juga melihat proses Rudy melamar gadis itu, dan lagu yang dia nyanyikan saat melamar yaitu lagu pilihanku, Malik dan The Essential. Setelah mereka menikah, tidak lama kemudian gadis itu pun meninggal dunia. Rudy sangat terluka oleh kesedihan dan kehilangan kendali atas emosinya. Setiap malam dia berteriak memanggil nama gadis itu, memohon agar dia tidak meninggal. Dia bahkan berbicara kepada foto gadis tersebut, mengatakan bahwa dia sangat merindukannya. Meskipun hanya dalam mimpi, saya bisa merasakan perasaan hati itu, seakan-akan itu terjadi ada pada diri saya sendiri. Kemudian Rudy pergi ke Tainan, tetapi orang tua gadis itu tidak pernah bisa menerima hubungan Rudy dan putrinya. Mereka bahkan menyalahkan Rudy atas penyakit kanker gadis itu, sehingga mereka bahkan menyerang fisik Rudy. Gadis itu hanya bisa menangis di sampingnya, tidak bisa melakukan apa-apa, hanya terus menangis dan terus menangis. Mimpi sampai di sini. Saya tiba-tiba bangun, dan istri saya juga terbangun pada saat yang sama. Kami berdua memiliki wajah penuh dengan air mata. Ternyata kami bermimpi yang sama, atau seharusnya dikatakan gadis itu telah mengirimi mimpi kepada kami untuk memberitahu kami tentang latar belakang peristiwa ini. Saya merasa bahwa dia melakukan semua ini bukan hanya untuk menjaga pekerjaan suaminya, tetapi juga untuk menunjukkan kepada kami bahwa kami telah salah mengerti suaminya. Karena itu kami tidak lagi merasa takut. Setelah membersihkan diri di pagi hari, saya berkata kepada udara, "Saya tahu bahwa kamu yang mengirimi mimpi ini kepada kami. Jika ada yang bisa kami bantu, berbicaralah. Saya tahu seharusnya tidak berbicara dengan roh-roh, tetapi menghadapi situasi yang semakin sedemikian menyedihkan, dan saya benar-benar merasa bergerak hati. Hati saya sangat sedih. Tiba-tiba ponselku berdering dan aku terkejut. Saya awalnya mengira dia memberitahu kami melalui mimpi. Apakah dia memilih untuk menelpon saya melalui telepon genggam? Mungkin itu panggilan dari hantu. Apakah di dunia bawah begitu nyaman dan cepat sekarang? Aku ragu-ragu untuk melihat ke layar HP dan melihat ada yang menelpon. Akhirnya aku menghela nafas lega dan menjawab panggilan itu. Ternyata yang menelpon adalah polisi. Mereka mengatakan rumah kami telah dirampok dan kami diminta untuk kembali dan memeriksa kerugian. Setelah kembali ke rumah, saya menemukan rumah telah dirampok, laci-laci dibalik, dan semua laci telah dibuka paksa. Kami menyimpan batangan emas dalam lemari dan lebih dari 2 juta dolar Taiwan dalam laci, meja, samping tempat tidur. Tetapi semua tempat
diperiksa, namun tidak ada batangan emas atau uang tunai yang diambil, hanya sebuah pisau belati yang dicolokkan di bawah bantal kami. Polisi dengan serius berkata, orang ini adalah pelaku berulang kali. Belati adalah senjata yang bisa digunakannya. Dia akan membunuh korban jika melakukan kejahatan, baik berhasil mendapatkan uang atau tidak. Kami sedang mengejar dia, dan Anda sangat beruntung karena tidak ada di rumah saat itu. Namun, saya bingung mengapa barang berharga Anda tidak diambil. Bahkan ini terkait dengan konflik tertentu. Saya melihat belati yang dicolokkan di bawah bantal dan berpikir bahwa jika saya ada di rumah itu, mungkin saya sudah tidak ada lagi. Pada saat itu, saya baru sadar ternyata gadis hantu yang kami lihat semalam dengan sengaja ingin membuat kami ketakutan. Tujuannya adalah agar kami tidak pulang ke rumah. Saya juga percaya bahwa gadis hantu itu pasti telah menghalangi penglihatan pencuri sehingga ia tidak bisa menemukan emas batangan dan uang tunai kami, yang menyebabkan frustasi dan pergi. Kemudian setelah diperkenalkan oleh teman, kami mencari seorang guru yang handal untuk mendatangi ke bar dan rumah kami, tetapi tujuannya bukan untuk mengusir hantu perempuan itu, melainkan untuk melihat apakah ada hal yang bisa kami bantu. Padahal saat berada di bar, guru tersebut tiba-tiba berjalan menuju ruangan VIP, meminta kami untuk menunggu di luar sementara dia masuk sendiri. Dia tinggal di dalam sana untuk waktu yang lama sebelumnya. Akhirnya keluar dengan mata merah dan berkata pada kami, "Tenang, tenang saja, hantu perempuan ini tidak memiliki niat jahat apapun. Tujuannya juga bukan untuk mengikuti kalian, meskipun kalian membayar saya untuk mengusirnya. Saya benar-benar tidak bisa melakukan, apalagi kalian tidak menyadari bahwa bisnis kalian telah meningkat banyak." Saya dan istri saya berpikir, memang benar, sejak Rudy mulai bekerja, bisnis bar benar-benar baik dan sering kali penuh atau sesak. Saya bertanya kepada guru, apakah kita perlu membakar sesuatu untuknya? Karena saya ingin berterima kasih atas bantuannya melindungi kami dari bahaya. Guru jawab, dia bilang tidak perlu karena dia hanya akan mengenakan pakaian yang suaminya bakar untuk setiap bulan. Mereka berdua saling mencintai meskipun mereka dalam dunia yang berbeda. Sungguh langka. Saat itu baru teringat oleh saya bahwa di awal-awal di bar, gadis itu memakai pakaian berkualitas tetapi ada lubang di dalamnya. Ternyata Rudy pada awalnya hanya khawatir saja. Gadis itu tidak peduli apakah pakaiannya rusak atau tidak. Dia hanya ingin terus bersama Rudy sampai Rudy benar-benar melupakan dirinya. Barulah dia bersedia untuk reinkarnasi dengan baik. Kemudian gadis itu juga menemani Rudy untuk waktu yang lama. Saya juga sering bermain bersama Rudy. Sekarang Rudy tidak seperti dulu. Pada awalnya dia tidak sedih, suka bicara dan tidak senang berbicara. Sebaliknya dia menerima kenyataan perpisahan dengan sikap yang lebih ceria dan optimis dalam menjalani hidup. Akhirnya gadis itu juga dengan lega pergi untuk menjalani reinkarnasi. Kisah berakhir. Saya percaya bahwa sering kali kita sulit untuk melepaskan orang yang telah pergi, bahkan orang yang sangat kita cintai. Tetapi hal yang sama juga bisa membuat mereka kesulitan melepaskan kita. Ini dapat mencegah mereka untuk reinkarnasi dengan baik. Saya dapat memahami rasa sakit kehilangan orang yang kita cintai. Saya tidak mengatakan untuk langsung melepaskannya. Seharusnya kita memberi diri kita izin untuk merasakan sedih, kemudian menerima rasa sedih itu dan akhirnya menyembuhkan
rasa sedih itu. Pertimbangkan ini sebagai bagian dari perjalanan yang masih hidup untuk melanjutkan hidup dengan baik-baik dan tidak terlalu terhempas oleh kesedihan. Jika ada teman-teman yang mengalami situasi yang serupa, Anda bisa mencoba mendengarkan isi hati mereka. Tidak perlu memberikan solusi apapun, cukup diam-diam menemani mereka itu sudah cukup baik. Meskipun cerita ini membuat saya merasa sedih, namun ini juga mengingatkan kita untuk menghargai orang-orang di sekitar kita saat kita hidup dalam saat ini. Karena banyak hal yang tidak bisa kita prediksi, dan yang lebih penting, orang-orang yang kita temui dalam hidup ini mungkin tidak akan kita temui di kehidupan berikutnya. Itu saja untuk cerita hari ini. Jika ada keinginan berkontribusi, Anda dapat pergi ke kolom informasi di bawah ini dan ngeklik tautan untuk berkontribusi. Jika kalian suka dengan channel saya, jangan lupa subscribe, like, share, and comment, dan nyalakan tombol merah. Bye-bye.